Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab al-aniyah. Bab al-aniyah. Al-aniyah hiyal aw'iyah. Al-aniyah hiyal aw'iyah. Aniyah adalah al-aw'iyah. Al-aw'iyah, al-aw'iyah arti sebab dalam bahasa Indonesianya wadah atau bejana. Al-aw'iyah makna bahasa Indonesianya wadah atau bejana, dan yang semisalnya, baskom, ya, tempat wadah air, mangkok atau yang semisalnya, ya. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum fi aniyatiz zahab wal fiddah. Janganlah kalian minum pada bejana atau wadah air yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula kalian makan pada piring atau nampan. Sihaf itu sejenis piring atau nampan. Fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya barang-barang ini untuk mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di negeri akhirat. Maksudnya gelas, nampan, mangkok, piring, dan yang semisalnya, bejana-bejana tersebut yang terbuat dari emas dan perak diperuntukkan untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di negeri akhirat. Namun bukan maknanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir di dunia itu boleh, halal bagi mereka, enggak. Sebenarnya juga tidak dihalalkan untuk mereka. Namun biasanya yang melakukan seperti ini adalah orang-orang kafir. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum pada bejana atau gelas atau mangkok yang terbuat dari emas, wa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya dia sedang menuangkan di dalam perutnya nar jahannam, api neraka jahannam. Takhrijul haditsain, hadis Hudzaifah rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa hadis Ummu Salamah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dua hadis ini, hadis Hudzaifah dan Ummu Salamah, riwayat Bukhari dan Muslim. Fiqhul haditsain, fikih dua hadis ini. Al-mas'alatul ula, hukmu istikhdami aniyatiz zahabi wal fiddah fil akli wasyurbi. Hukum menggunakan bejana, mangkok, gelas, piring yang terbuat dari emas dan perak ketika makan dan minum. Punya gelas emas, punya piring emas, apa hukumnya menggunakannya? Untuk makan dan minum. Ingat, untuk makan dan minum, bukan untuk hiasan. Untuk makan dan minum. Alladzi alaihi jumhuru ahlil ilmi, pendapat jumhur ahlul ilmi, annahu yahrum istikhdamu aniyatiz zahabi wal fiddah. Jumhur mengatakan hukumnya haram menggunakan bejana emas dan perak fil akli wasyurbi, ketika makan dan minum. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Faqal,
Rasul mengatakan, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian makan atau janganlah kalian minum pada gelas atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula kalian makan dari nampan atau piring yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Wa ja'a fihi wa'idun syadid. Datang pada hadis ini ancaman yang sangat keras. Fa'an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah Rasul mengatakan, innal ladzi yashrabu fi ina'in min fiddah fa inna ma yujarjiru nar jahannam. Sesungguhnya orang yang minum pada bejana yang terbuat dari perak, pada hakikatnya dia sedang menelan atau menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ai yatajarra minum atau menyerap ya bahasanya tuh. Fi jaufihi, di ronggahnya, di perutnya, min nari jahannam, berupa api neraka jahanam. Kama kana fid dunya yatajarra asy-syarab fiha, sebagaimana mereka di dunia minum minuman padanya. Wa asahu wa azharu illatut tahrim, wa asahu wa azharu illatit litahrim dzukira fi hadits Hudzaifah. Dan alasan pengharaman yang paling sahih dan yang paling zahir telah disebutkan dalam hadis Hudzaifah. Apa alasannya? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dikarenakan itu bejana emas perak yang semisalnya untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ai li ajli qat'i au man ittashabbuh bil kufar, dalam rangka untuk memutus atau menghalangi ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Fahiya lahum fid dunya, dikarenakan barang-barang tersebut untuk mereka di dunia. Fahum ya'kulun wa yashrabun fi hadil awani, dikarenakan mereka orang-orang kafir makan minum menggunakan alat-alat tersebut, bejana-bejana tersebut. Wa fa'alu dzalika lima indahum min hubbit taraf wal khuyala wal mubahah. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan pada mereka terdapat sifat suka untuk bermegah-megahan, sombong-sombongan dan bangga-banggaan. Wa nahnu nukhalifuhum, sedangkan kita perlu menyelisih mereka. Fala na'kul fi aniyatiz zahab wal fiddah, kita tidak boleh makan di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Waqad raghiba Rasulullah SAW al-muslimin, atau waqad raghaba ditasydid ya. Waqad raghaba Rasulullah SAW al-muslimina, sungguh Rasul menganjurkan kaum muslimin ala tarki istikhdamiha fid dunya, menganjurkan untuk meninggalkan penggunaan bejana emas dan perak di dunia, biqaulihi, dengan sabda Rasul, wa innaha lakum fil akhirah, sesungguhnya barang-barang ini tadi untuk kalian di negeri akhirat. Di sini ada tanbih, ikhwan. Dilarang menggunakan emas dan perak untuk minum, ya, dikarenakan ada unsur tadi disebutkan kebiasaan orang-orang kafir, at-taraf, khuyala, mubahah. Orang-orang kafir itu seneng mewah-mewahan, khuyala, sombong-sombongan dan bangga-banggaan. Ya. Ini dilarang, ya. Karena itu sifatnya. Tapi ingat, jangan antum fahami bahwasannya kita itu tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang mahal. Tidak masalah kalau memang dibutuhkan. Bukan juga larangan untuk berbagus-bagusan. Tidak masalah kalau memang dibutuhkan. Sebagian orang, ikhwan kita salafiyin wa ba'du tullabil ilm, itu sengaja menampakkan kezuhudan, ya, nampakkan kezuhudan.
Padahal tidak seperti itu juga. Terkadang perlu namanya izharul quwwah. Istilahnya dokter fikih, izharul quwwah, nampakkan kekuatan. Bukan untuk bangga-banggaan, gaya-gayaan, supaya antum tidak dihinakan orang. Ya. Berpenampilan baju yang bagus, yang tidak mesti mahal, rapi. Jangan mentang-mentang santri baju gosok, silakan. Baju rapi, bersih. Tapi ingat, kalau mau gosok, anak cuma izinkan 1 pekan sekali. Rapi loh, kita dulu di pondok rapi. Anak punya parfum dulu. Ya, rapi. Peci rapi kan, bagus. Duduk taklim dengan pakaian penampilan yang keren, perlu. Apalagi seorang dai. Punya sendal bagus, bagus. Itu perlu ya ikhwan. Jangan sampai orang itu lihat, kalau antum berdakwah, orang tuh mundur lihat antum. Ana bukan mau bangga-banggakan, ana punya jam tangan ini 4, 5. Alexander Christie itu punya 2. Omega Swiss asli itu punya 1. Barusan beberapa hari yang lalu dari Paris, keren sekali. Bukan untuk bangga-banggaan ya, sombong-sombongan namanya. Karena kita terkadang ngisi di tempat-tempat yang memang perlu idhar. Orang kadang lihat, bukan sok, mewah-mewah, ustaz, gaya sekali, bukan. Ya, ngisi kemarin di Medco, itu ya sepatu yang anak pakai, sampai driver bilang, pakam sepatu ustaz ini. Bukan gitu, bukan sombong-sombongan. Antum lihat antum. Anak ke masjid Darul Hadis, antum lihat sendal anak putus sebelah, iger itu, putus sebelah kan? Antum juga ada sendal putus sebelah itu, karena kondisinya di sini. Antum kadang tidak bersendal, anak minimal putus sebelah aja jadilah talinya tadi. Karena anak lihat antum ada yang tidak bersendal, karena diajak berjalan, kati sendal ustaz, kati sendal. Itu poin penting ya ikhwan. Ya, poin penting. Itu anak sampaikan kepada antum tholabul ilm. Ya. Jangan sampai orang itu menolak dakwah Ahlussunnah karena ngelihat, wah, apa nih yang paling ini pajak ceramah. Nengoknya lagi kurang menarik. Itu ada likulli maqamin maqal. Ya. Apa dalilnya? Mungkin antum bertanya, kati dalilnya Ustaz. Itu antum. Antum pernah dengan hadis? Ya, kata Abu Umar bin Khattab, ya Rasulullah, belilah ibta' hadhi, belilah baju ini. Nanti engkau pakai kapan? Kapan dokter Vicky disuruh? Nyambut tamu. Kapan? Berarti ketika berjumpa dengan orang yang jarang bertemu. Ya, nyambut tamu ketika berjumpa dengan orang yang jarang bertemu. Itu siasah dakwah, metode dakwah. Tapi orang kadang nggak perhatian. Ya. Nah, kalau antum ingin ikut anak keluar, tolong perhatikan. Ini juga anak kasih tahu. Ustaz, anak ikut antum. Perhatikan dulu pakaian, siapkan. Kalau ingin ikut, paling nggak antum siapkan sandal bagus, baju bagus. Kalau mau ikut kajian di luar, bukan santri Ustaz, nggak apa-apa. Jangan sampai orang lihat itu pandangan antum sebelah mata. Perlu peci bagus, baju bagus, ya. Bukan untuk bangga-banggaan. Ini poin yang anak ingatkan, karena sebagian ikhwan-ikhwan kita mentang-mentang santri, mentang-mentang dai, kadang orang nolak. Kadang orang lihat, apa nih yang cak ini pacak ceramah, jingoi sendal jepit. Antum dilihat mana sendal jepit, jubah tadi lusuh. Kadang bisa menolak. Lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah, datang kepada beliau utusan-utusan, ya, beliau menggunakan pakaian yang bagus. Apa siasatnya dong? Ketika berjumpa dengan orang yang jarang ketemu, gunakan pakaian yang bagus Rasul. Sehingga ada izhar al-quwwah.
Jadi ada ikhwan cerita sama anak, masalah obrolan gini. Anak bilang, anak itu pak, kalau ngisi di tempat ikhwan yang lebih biasa ngisi, kadang basingnya anak pakai. Tapi kalau di tempat-tempat anak kadang anak perlu. Ngapa cak itu Ustaz? Anak jelaskan dengan penjelasan yang ini tadi. Jangan sampai wong tuh menolak dakwah gara-gara penampilan gitu. Kurang serak wong. Ah iya, Ustaz. Kita kadang, maaf ya, kadang antum ngatoi J titik-titik ya. Kumel. Tidak usah melok kajian sana. Kumel. Dia kena keliling-keliling gitu. Bawa kompor, kena arang segala macam. Kadang gitu kan. Nah. Memang kadang kumel. Terus anak ngomong gitu. Kata ikan tuh, betul Ustaz. Anak punya tetangga. Waktu itu anak nyuci mobil, katanya. Mobil itu kotor, debu dari kebun sawit, dari tempatnya Ustaz Abu Hamam yang jalur itu kan. Nah, nyuci, dia bilang tetangga anak tuh, nah ini dia. Kalian tuh orang-orang pengajian tuh harus bersih. Dalam hati anak, katanya dia, iya nih Ustaz, selama ini kadang kita kurang perhatian dengan kerapian dan kebersihan. Itu pentingnya ikhwan. Jangan antum anggap mentang-mentang santri Ustaz, baju biarlah kotor. Enggak. Rapi, bersih. Ini, mano gigi kuning. Muko tadilah gelap. Rambut kuning. Antum lihat hadis Jibril. La yura alaihi atharus safar. Saking kinclongnya, rambut hitam, bajunya putih, bersih. Nah, itu poin yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan. Lu kalau mau keluar, contoh santri mau keluar, Ustadz afwan, anak pengen naik LRT Ustadz, pengen lihat pemandangan kota Palembang, izin silakan, pakai baju bagus, jangan pakai model-model kelihatan tampang santri keluar muko lagi, pakai baju bagus loh, rapi, setrikaan, supaya paling tidak belajar di mana nak, ya darah hadis, penyingok celana cingkrang, jubah di pucuk celana, peci miring sebelah, tembok pula bagi bagi. Mana lah ya, ada foto yang Syukbah lagi moto kan pas buka puasa, ada bajunya toka, ada Syukbah antum foto kan, jeli pulo ikhwan pas diupload anu tuh, di komentar siapa kan, ngaku anak zuhudnya Ustaz. Nah itu tadi. Dan ada hadis sih sebenarnya, anak agak samar-samar lupa, yang lebih kurang maknanya bahasa Indonesia yang lebih kurang tuh, Allah Subhanahu wa taala itu seneng kalau kita tuh memperlihatkan asar nikmat. Masih ingat? Pernah dengar Dokter Vicky? Ya lebih kurang gitulah ya. Allah Subhanahu wa taala seneng, suka kalau kita itu memperlihatkan asar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang antum perhatikan. Ya. Yang enggak punya sendal, belilah sendal bagus. Ya, agak bagus, tak mesti mahal loh sendal bagus. Harga 50.000, jangan pula disimpan, diumpeti. Kalau kita dulu cara berpakaian ya, punya sendal. Dulu di Yaman, punya kita sendal bagus. Itu nak kayak Subhan, Tumaidil, nak kayak Yaman, punya loh sendal bagus. Masukkan. Siapa tahu ada suatu diundang Presiden Yaman, tidak pakai sendal lain sebelah, sendal masjid. Kaki ada namanya Syukbah, sendal dakwah. Di mana sendal dakwah tuh? Sendalnya ambil serakan masjid yang berserak, tak kati pemiliknya. Di teras masjid. Kaki antum tak usah beli sendal anu, cukup sendal bagus antum bawa. Nah sendal tak usah beli, antum cari sendal. Kadang beda sebelah, cuman dari masjid kasakan, tak masalah. Beda-beda sebelah. Itu perlu diperhatikan. Anak ingatkan seperti ini. Kadang anak pernah pengalaman dengan ya antum ini, aduh kadang
malu gitu loh. Jangan. Sama berpenampilan. Posisikanlah penampilan. Nah, misalkan, ada lagi misalkan. Antum berkendara naik motor. Nah, misalkan kayak Abu Umamah. Antum masuk kantor. Jaket itu lepas Abu Umamah. Ana sama salah seorang ikhwan masuk ke suatu perkantoran, dibawa sama dia, ya lah kata anak, jaket kita nih lebih lepas, masuk ke dalam helm, masuk ke, beda ikhwan, supaya lebih lihat, oh ini orang-orang Islam itu seperti ini. Jangan kumel, itu poin penting, ya. Antum bisa nggak ngambil pelajaran anak kemarin ke ladang begantung itu dusun. Anak bawa jubah, bawa tas, ya. Sendal anak tahu dusun, sendal juga anak pakai bagus. Paling nggak uang kampung tuh jingok. Aman lah datang dari Palembang, kata uang dusun, cak lah sama bahaya baju, cak masih bagus baju gitu dibandingkan baju ustad ini. Oh lah kurang menarik untuk nerima dakwah itu tadi. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ibta'adi, belilah baju ini, engkau pakai ketika nyambut tamu dan hari Id. Itu benar tindakan Umar, nyuruh beli baju baru. Yang dikritiki Rasul karena bajunya terbuat dari sutra. Kata Rasul, tidak boleh, ini sutra. Tapi tindakan Umar menyebutkan berarti ma'ruf di kalangan mereka. Terus kemana ya ikhwan? Nah ini tadi, masa diajari fikih lagi. Nah, yang kemarin mau ikut, katanya mau ikut takbir akbar di Ustadz Syafiq. Anda lihat di beberapa santri, ya lah ada. Perlu untuk pakaian bagus, perlu. Ya, keluar ke baju lebaran, pakai sendal bagus. Dilihat, banyak kan yang lihat. Mungkin antum ditanya, dari mana? Dari hadis. Jangan dilihat sendal jepit, baju kusut masai. Mondok di mana nak? Taruh hadis. Ah, ini model-model yang taruh hadisnya wajar baik. Manalah pondok pinggir sungai, tengah Lebak. Penampilan santrinya bagaimana? Kurang ya kawan. Serius. Itu pakaian untuk perhatikan baik-baik. Punya. Ini juga untuk para khotib, ya. Idil, siapkan baju bagus. Jangan ada istilah zuhud. Baju bagus, punya sendal, perlu beli. Ya, agak keren dikit, harga 100, 200, enggak perlu nak. Kelas-kelasnya 700.000 deal, itu kelas dokter Vicky, kelas Kak Didi, kesan. Pakai jas, perlu bagus, penampilan, setrika baju, jangan khutbah pakai sendal suadu. Oh, itu turun dari motor pulau langengkol, breng. Kapan turun sendal jepit? Jadi oh ini khotib. Kalau kaget salah, wong nyalami, pikir orang bukan khotib. Itu perlu diperhatikan. Penampilan, namanya memperhatikan pakaian seperti ini poin namanya siasah da'awiyah ya ikhwan. Ya antum santri-santri mau pakaian di sini biasa-biasa lah, enggak masalah. Kalau ada aktivitas di luar, pakaian rapi dong, bersih. Makanya antum disuruh punya lemari, ya, punya lemari, punya rak. Dulu zaman anak mondok punya kita punya inisiatif dulu zaman anak mondok, ya. Kita buat lemari sendiri untuk gantungan baju. Jadi rak baju itu dari kayu. Nah, bermodal, ya, baju kan. Anak akuin cara berpakaian itu Faiz kan dia ngetrengnya kalau dia berpakaian, nah, itu tadi setrikahan, laundry segala macam itu perlu, ya. Jangan. Nah, terus juga kalau bisa
ketika di luar. Nah, antum misalkan yang disesuaikan lah pakaian tadi, disesuaikan. Ya walaupun misalkan kalau mau sarungan ya sarungan, bajunya putih, sarungnya agak putih-putih, ada apa namanya kalau istilah modis lah kayak dia, modis. Mana zaman mondok lu ya itu ikhwan. Bukan malahan sarung hijau, baju putih, peci biru. Ngomong. Pernah anak ikut suatu kajian, ya bukan ikut kajian, nak pengajian. Ada ikhwan, kajiannya di Pak Jok. Ada ikhwan yang dia itu celana cingkrang itu, sarungnya tuh naik, jadi naik kan Didi, sarung di bawah celana. Jadi ada ibu-ibu di belakang itu, anak dari tempat wudhu, kacau masjid itu, kejingoan. Ibu-ibu itu nunjuk, dikato ibu-ibu, dirumpi ibu-ibu, ya enggak? Apalah ibu ini nunjuk-nunjuk, kejingok. Oh, kawan siko ini tadi, sarungnya ketinggian. Antum jingok ada enggak? Uang yang di masjid-masjid itu pakai celana kayak gitu, Abu Mama. Bukan, masih model sarung kayak gitu, nggak ada Bu Mama. Bukan orang Melayu, orang-orang awam lihatlah, rapi kan? Rapi. Kadang kita kurang perhatian masalah pakaian. Nah terus juga sarung, kalau sudah ngerotot, apa ngerotot itu? No, lah ngelipat kan dia, dosa lagi dipakai. Ya, ini ndak sarung tuh sampai lah ngelipat. Kalau antum maki atasnya yang dilipat, atasnya ini, bawahnya tidak dilipat, ya, berarti bawahnya itu antum harus pakai berikutnya. Ini enggak, sholat zuhur yang atasnya dilipat, nanti pas asar yang atas tadi jadi ke bawah, sehingga ngetumpel. Nah, itu tadi enggak bagus ya. Ini perlu diperhatikan. Enggak mesti nak mewah yang harga mahal segala macam. Ana salah seorang ustadz ngobrol sama ana. Dia pakai jam Rolex, memang Rolex 200-an waktu itu. Ala kemahalnya ustadz, kata ana. Dia bilang gini, ana itu ngisi kajian, bukan ngisi kajian baik. Kadang ana mempromosikan produk ana katanya. Nah, uang kadang cak mana nak penasaran, nak tertarik dengan produk yang anak promosikan. Kalau dilihat anaknya tidak meyakinkan katanya dia. Ya enggak? Contohlah gambar anak Bu Mama. Antum dengan penampilan seperti ini menawarkan istilahnya tuh apa kira-kira Pak Roni? Jual beli mobil, ya enggak? Jadi hati sama umum. Nak nipu tuh lah, ngapo? Penampilannya baik-baik ini. Antum lihat sales, antum sales tuh kan deh, kadang buntu sales tuh, buntu. Kampilan penampilannya ngalah ke manajer kan jadi, ya enggak? Nah rapi segala macam karena penampilan. Antum kalau lihat itu bukan sales panci. Antum lihat sales yang katik gaji, sales itu paling berapa, sales motor segala macam. Penampilan berbaju ke meja segala macam, nawarkan produk gini Pak, ini sehingga wanginya luar biasa. Ya, wong buntu kalau dia tak jadi sales kalau dia dikawin. Wong buntu sales sebenarnya. Ya. Nah, cuman karena penampilannya rapi, bersih, kadang tertarik. Oh iya. Nawarkan perumahan, misalkan
ini akhi, anak ada perumahan cak ini. Nah, lihat penampilan. Sama lah cak. Ada ikhwan, ya, ngajak anak invest Andri. Ngajak investasi. Anak lagi menarik motor di bengkel. Ustaz, anak butuh 5 juta be Ustaz. Antum invest dengan usaha anak ini Ustaz. Antum Ustaz, usaha anak ini lancar Ustaz. Terus dia ngomong, sama Henry abinya Zaki. Akhi, ada ban bekas tak terpakai akhi, ban anak bocor akhi. Tolong gantian akhi. Anak belum ada duit, ban bekas baik. dalam hati anak tuh kan ini. Nak ngajak anak invest, antum anak ngentiban ini gak didik ngentiban. Ban baru. Yang ini nak ngajak anak investasi. Dia ngomong, depan anak wallahi. Dia ngomong, ada ban bekas tak terpakai tak? Anak nganti ban. Ya dalam hati anak kan didik yang jelasnya mana ban lagi tak terbeli baru dia lah. Anak ngajak anak investasi, otak anak langsung mikir investasi bodoh gini tadi. Difahamin tuh. Itu poin penting. Makanya antum lihat. Kadang sebagian wong yang penipu ya, itu nipu. Kadang sengaja sewa mobil gak didik. Ya, sewa mobil dia. Luar biasa. Pajero kadang. Penampilannya pokok entah sepatu tadi nyewo, jam tangan tadi mungkin nyewo, segala macam nawarkan anu ini tadi ngajak. Luar biasa. Tak tahunya nyewo galau tadi. Kadang ada seperti itu. Nah, tertarik uang tadi dengan penampilan dia tadi. Itu urusan dunia. Apalagi urusan akhirat lebih layak antum menipu mereka. Bukan menipu sebenarnya, mengambil hati mereka dengan penampilan tadi. Ini ndak kadang. Ya. Mano rambut tadi diomongi bepirang, ndak bukan pirang. Jangan mentang-mentang antum mau sampo, punya sampo lu. Kalau antum merasa ada biasa nak pakai minyak rambut, pakai, enggak masalah. Ini bepeci laida, rambut tadi dah pecak mawar melati. Bepeci laida. Pakai minyak rambut, pakai wangi. Ya, ini enggak kalau masalah urusan jajan nomor 1, pakai parfum. Ya, gunakan parfum yang wangi. Ya, seminggu sekali itu. Nah, itu baru dia kita. Yang model Cak Randi itu. Itu kalau di luar Randi, ayo. Di sini tidak masalah. Tapi kalau di luar, itu baru contoh Pak. Belum selesai kan ngajar. Jangan antum anggap remeh, serius sama ngomong sama antum. Ya, serius. Antum mungkin nganggap, ayo biasa Ustaz, enggak. Antum bisa ditolek. Kita ini jangan, kalaupun bukan orang kaya, paling enggak jangan terlihat orang miskin. Jadi deh. Jadi dulu antum siapa yang pernah anak ajak ke rumah anak? Syubah pernah ya? Syubah. Idil pernah Idil? Pernah ya? Berarti antum tahu kan kondisi orang tua anak kan? Tahu. Nah, dulu di Al-Bainah. Jadi Ustaz Afif itu nanya, kajian kayak gini, siapa di antara antum ini, siapa orang-orang miskin di antara antum, siapa anak orang kaya? Nggak ada yang nunjuk tanya. Yang miskin nunjuklah beberapa santri kan, di antaranya anak. Kata Ustaz Afifuddin dulu ingat, dia bilang kalau antum ini tidak yakin anak orang miskin, yang dia ngomong tadi, tidak yakin lihat antum anak orang miskin, tidak ada penampilannya orang miskin kayak antum ini tadi. Sebenarnya tidak boleh sih baju disetrika, cuman anak pakai baju
Kalau sarungnya misalkan warna hijau anak pakai baju koko yang dulu kan juga baju koko. Sekarang nih anak tuh males pakai sarung baju alut. Tadi modis lah. Ya. Cari peci-peci yang mercan itu kan, warna hijau, koko hijau, sarung hijau. Ini enggak, jangan antum peci putih, baju hitam, ya, celak, baju hitam misalkan, sarungnya warna apa? Coklat. Agak kurang. Kalau di santri udah masalah, mubah Ustaz, mubah, tidak salah, mubah. Tapi ketika antum bawa keluar, nah itu luar biasa ya kan. Pengalaman anak khutbah sampai sekarang itu nyesel, nggak bisa lagi ngubahnya Kak Didik. Anak kurang perhatian. Anak khutbah di sini itu ada YouTube lah, di-upload jubah putih, baju kaos yang anak pakai itu warna kuning. Anak tidak sadar hasil pakai baik khutbah. Setelah khutbah, aduh, baju kelihatan di sini kuning tuh Kak Didik. Antum lihat kalau di YouTube itu anak nyesel sampai sekarang, cuman nak dihapus di YouTube, sayang ilmunya. Bayangkan antum perhatian enggak? Hah? Itu contoh penampilan. Mungkin antum lihat apa yang disampaikan itu bagus, cuman penampilan itu enggak bagus. Baju kuning, jubah putih, dalaman kuning. Modis enggak? Enggak modis itu tadi. Ya. Agak kurang enak itu tadi. Ngelihatnya tadi. Nah. Walaupun ya mungkin yang penting ilmunya enggak. Salah itu tadi. Jangan dicontoh. Anak ngomong, jangan contoh itu tadi. Nah, kayak ada alasan, Ustadz pernah khutbah jubah putih, baju kuning dalamnya. Beda, itu contoh yang salah. Ini perlu untuk perhatikan cara berpakaian. Difahami baik-baik, ya. Ini berkaitan dengan hadis ini tadi. Kemudian, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Hukmu istikhdami aniyatiz zahab wal fiddah fi ghairi syurbi wal akli. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, hukum menggunakan bejana emas dan bejana perak untuk selain makan dan untuk selain minum dan makan. Jadi punya ember terbuat dari emas, ember terbuat dari perak, ya. Selain untuk digunakan minum atau makan. Wa dzalika kastikhdamiha aniyatan litib awil kuhl awil taharati. Yang demikian itu kastikhdamiha, seperti menggunakannya aniyatan, menggunakan bejana tersebut sebagai wadah litib. Tib apa arti tib? Parfum. Aulil kuhli, atau untuk wadah celak. Aulit taharo, atau untuk bersuci. Antum wudu gunakan gayung emas. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Mungkin antum bertanya, Ustaz, apa adonian uang berwudu menggunakan gayung emas, ember emas? Antum jangan mikir zaman sekarang, ya. Di zaman-zaman dulu, ya, Rasul nyampaikan seperti ini, berarti kan terjadi di zaman-zaman dahulu, ya enggak? Nah, namun sekarang ini ekonomi kita mungkin jarang orang yang punya seperti itu, kecuali orang yang punya tambang emas, mungkin barangkali dia buat ember emas. Fiha khilafun bainal ulama ala qaulain. Ada khilaf di kalangan para ulama, terbagi menjadi dua pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, qaulu Daud al-Zahiri, pendapat Daud al-Zahiri, wa ikhtarahu al-Imam Asy-Syaukani, pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, was-Sun'ani wa Ibnu Utsaimin,
annahu yajuzu istikhdamu aniyatiz zahabi wal fiddah fi ghairil akli wasyurbi wa dzalika li thalathati umurin. Jadi pendapat Daud Az-Zahiri, Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan boleh-boleh saja menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Wa dzalika li thalathati umur. Yang demikian itu dikarenakan 3 alasan. Al-amrul awwal, alasan yang pertama, annan nas, bahwasanya nas jaa fil akli wasyurbi, datang tentang anjuran makan dan minum, atau datang tentang permasalahan makan dan minum. Nas maksudnya itu dalil. Dalil itu datang dalam konteks makan dan minum. Larangan menggunakan bejana emas perak ketika makan dan minum. Walau aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min dzalika la atlaqan nahya. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan lebih dari itu, la atlaqan nahya, niscaya Rasul akan mengitlakkan larangan. Difahami? Rasul kan cuma ngomong, jangan kalian makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Kalau seandainya dilarang secara mutlak, tentu Rasul mengatakan la tastakhdimu aniyatadz dzahab wal fiddah. Jangan kalian gunakan. Berarti umum. Ya. Walamma qassarahu 'alal akli wasyurbi fihima. Tatkala Rasul qassarahu, membatasinya pada makan dan minum saja, famakana mansuson la yata'adda, sesuatu yang sifatnya mansus itu sudah dinas, sudah diponis dengan dalil, la yata'adda, maka tidak bisa diperluas, tidak bisa merambah. La yata'adda itu ya, tidak bisa muta'addi maksudnya itu. Wa ta'addi ila ma huwa aktsaru minhu fihi tadyiqun wasi'un. At-ta'addi, muta'addi, merambah, meluas menuju sesuatu yang lebih banyak, padanya terdapat tadyiq wasi', penyempitan yang sangat luas sekali. Al-amru tsani, alasan yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil akli wasyurbi fihima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari makan dan minum pada kedua bejana tadi. Walam ya'mur bi itlafihima, Rasul tidak memerintahkan untuk menghancurkannya. Fadalla dzalika 'ala jawazil intifa' bihima fi manafi ukhra ghairil akli wasyurbi. Maka hal tersebut menunjukkan akan kebolehan memanfaatkan keduanya pada kemanfaatan-kemanfaatan yang lain selain makan dan minum. Rasul kan cuma menyebutkan jangan kalian makan, jangan kalian minum di bejana tersebut. Rasul tidak melarang dari menggunakannya. Al-amru tsalits, alasan yang ketiga, maja'an Ummi Salamah, datang riwayat dari Ummu Salamah, annaha, bahwasanya dia akhrajat, mengeluarkan, ya, li ba'dit tabi'in, mengeluarkan kepada sebagian tabi'in, juljulun, ya, juljulun min fiddah. Intinya gini. Jadi Ummu Salamah itu, beliau pernah mengeluarkan juljul yang terbuat dari perak. Nah, dalam juljul itu fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu disebutkan juljul itu. Juljul itu sejenis lonceng kecil. Padanya terdapat rambut dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal juljul huwa ibaratun an wi'a
saghir yushbi al-jaros. Itu juljul itu wadah kecil mirip lonceng. Tergambarlah tadi deh. Mungkin anggaplah kotak tapi mirip lonceng. Tahfadhu fil asya, yang dia pakai untuk nyimpan sesuatu. Wa kanat Ummu Salamah tahfadz fi sya'aratin nabi, sya'aratin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dulu Ummu Salamah biasa nyimpen rambut Rasul. Nah biasanya dulu kalau ada orang sakit barangnya, nah, dicelupkan ke air, disuruh minum, sembuh, berkah. Kemana jul-jul ini tadi dan kemana rambut ini? Wallahu a'lam. Ya, jelasnya dulu pernah ada, tapi tidak diketahui di mana posisinya sekarang. Apakah yang sama opi? Tahu opi? Opi. Itu rambut Rasul? Wallahu a'lam. Ya. Nggak ada dalil yang bisa dipastikan itu rambutnya Rasul. Fa'adha yadullu ala anna nahya 'anil akli wa syurbi fi ma qaqat. Ini menunjukkan bahwasanya larangan itu dari makan dan minum itu larangan tersebut khusus untuk dari makan dan minum saja. La siyama anna Ummu Salamah hiya mimman rawa nahya fi dzalik. Terlebih lagi Ummu Salamah termasuk perawi yang meriwayatkan larangan tersebut. Al-qaulu tsani. Sekarang qaul yang kedua. Pendapat yang kedua. Mazhab jumhuril ulama, mazhab jumhur ulama, wa naqala ba'dhum al-ijma', sebagian mereka menukilkan ijma' alaihi. Annahu la yajuzu istikhdamu aniyati adh-dhahabi wal fiddah fi ayyi isti'malin kana. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak pada penggunaan apapun. Nah, Andres punya ember perak, antum pakai untuk nyuci baju, nggak boleh. Siapa tahu Idil menemukan ember terbuat dari emas, dipakai dia untuk ngerendam baju, boleh apa enggak? Kata jumhur, enggak boleh. Fil akli wa syurbi wa fi ghairihima, baik untuk makan, minum dan yang selainnya. Nampung banyu boleh enggak? Enggak boleh. Di annal gharda minan nahyi an istikhdami aniyati dzahab wal fiddah, dikarenakan tujuan dari larangan menggunakan bejana emas dan perak mukhalafatul kuffar wa adamut tasyabbuh bihim, karena tujuannya adalah menyelisih orang kafir dan tidak menyerupai mereka. Kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasul mengatakan, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, sesungguhnya bagi mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Wal ma'ruf, dan yang ma'ruf anil kuffar dari orang-orang kafir, annahum yastakhdimuna aniyatadz dzahabi wal fiddah fil akli wasyurbi wa fi ghairihima. Yang ma'ruf dari kalangan orang-orang kafir, mereka itu menggunakan bejana emas dan perak itu untuk minum, makan dan yang selain keduanya. Hirson 'ala tarafi wal mubaha wal khuyala, dikarenakan ambisi untuk bermewah-mewahan, bangga-banggaan dan sombong-sombongan. Zaman sekarang luar biasa kadang mewah-mewahan dan sombong-sombongan. Kadang itu terlalu hulu juga ya. Hulu. Ya. Zaman sekarang kadang terlalu berlebihan. Ya cuma mau gimana lagi, juga orang-orang kaya jadi kadang memang mungkin bisa jadi juga lil haja juga tadi. Orang-orang kaya itu untuk melihat kalau apalagi yang pengusaha ya, kalau dari jasnya apa istilah mereka tuh outfit ya Andre ya, istilahnya outfit kayak itu ya. Nah, outfitnya itu jasnya, dasinya, ikat pinggang, sepatu,
Nah, itu udah kelas ratusan juta. Kacamatonya kadang memang untuk kelasnya mereka kadang memang wajar. Nah, investasi, nah apa namanya, kerjasama, pembangunan hotel, ya enggak? Pakai jam mereknya apa, KNK ya, itu misalkan pakai jam tangan merek KNK, pakai sendal apa namanya, Swallow, ya agak mungkin kurang meyakinkan sih sebenarnya, ya enggak? Kalau hilang duit, kata dia bilang, saya siap ngembangkan Pak, tadi kata investor, masa yang namanya penampilan Pak ini tidak meyakinkan. Ada sebagian ikhwan luar biasa deh. Kalau ketemu muncul dia ada ikhwan meninggal pakai celana pendek. Pernah celana kita ini, pakai sandal jepit. Wong kalau nyingok penampilan dia, karena anak kenal akrab sama ikhwan itu. Kalau nyingok penampilannya parah nih, biasa. Itulah anak-anak seneng sama dia. Kalau dia ngumpul, ada ikhwan meninggal, ada apa, dia datang kadang penampilan biasanya sendal yang harga 10-15 ribu. Tapi kalau dia lagi ngumpul sama Cino-Cino tuh, kadang dia ngomong, Afsat lagi sama bos-bos ini tadi. Oh, nyetelnya luar biasa parah nih. Kalau dia ngumpul lagi, dia kalau ada ikhwan meninggal atau apa tuh, pakai motor tuh lagi kadang masih dibandingkan motor anak tuh masih bagus motor anak. Anak pernah ngawani dia, ada urusan gawean, besi RV dia Kak, berkemeja segala macam, yang rapi ustaz. Nggak memang butuh ngapa? Karena nak meyakinkan uang kan dia, nyerahkan duit kan, nyingok yang jelasnya duit tadi dipotong beli sendal itu tadi kan. Nah, tapi kalau penampilan tadi, memang itu tadi, ya. Jadi posisikan pada posisinya. Itulah namanya hikmah. Likulli maqalin maqam, atau likulli maidanun rijal. Masing-masing lapangan itu ada orang khususnya di sana, ya. Nah, kalau cuma pengajian-pengajian seperti ini kita muamalah sama ikhwan itu tidak masalah, ya. Nah, tapi bukan tujuannya yang sebagaimana yang tujuannya orang-orang kafir ini tadi, at-taraf, berbangga-bangga, mewah-mewahan. فمخالفتهم وعدم التشبه بهم تكون بعدم استخدام أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرهما. Maka tindakan menyelisih mereka dan tidak bertasyabuh dengan mereka dilakukan dengan tidak menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ketika makan, minum dan selain keduanya. Wa innama dzukira al-aklu wasyurbu faqat fil hadis min babit taglib. Nah, kata Syekh, disebutkan makan dan minum dalam hadis ini cuma sekedar min bab at-taglib, min bab at-taglib, dalam bab pendominasian saja. Fal mu'tad wal ghalib, yang mu'tad kebiasaan dan dominannya, antustakhdam hadil awani, bejana-bejana ini dipakai fil akli wasyurbi, dipakai untuk makan dan minum. Wa illa, namun pada hakikatnya, fal ma'na alladhi li ajlihi nuhiyal muslim an istikhdami aniyati dzahab wal fiddah fil akli wasyurbi mawjudun aidan fi istikhdamiha fi ghairil akli wasyurbi. Namun pada hakikatnya makna yang diinginkan dari pelarangan dilarangnya seorang muslim dari menggunakan bejana emas dan perak ketika makan dan minum juga ada pada penggunaan selain makan dan minum. Fama, kira-kira kalau uang minum dengan gelas emas terkesan apa? Mewah. Kalau nyuci dengan ember emas terkesan apa, Anders? Mewah juga. Berarti kan ada unsur apa? Unsur larangannya sama-sama mimbab at-taraf. Illahnya tadi. Fama dzukira tagliban la yakunu qaidan.
sesuatu yang disebutkan sebagai bentuk taglib, pendominasian, bukan dikatakan sebagai qaid, bal yadkhul aidan fihi ma yushabihu, bahkan masuk pada perkara yang nyerupa dengan dia. Walam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi itlafi aniyati dhahabi wal fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk menghancurkan bejana emas dan perak, li'annahu yumkin al-istifada minha min ghairi istikhdamin laha, dikarenakan masih memungkinkan menggunakannya memanfaatkannya dengan tanpa menggunakannya. Fasahih min aqwali ahli ilmi, maka pendapat yang sahih kata Syekh Taufik, wa huwa mazhabul Hanafiyah wa Zahiriyah wa qaulun lil Malikiyah wa qaulun lil Syafi'iyah wa riwayatun li Ahmad annahu yajuzu al-istifada min awani adzab wal fiddah min ghairi isti'mal. Diperbolehkan menggunakan atau diperbolehkan mengambil kemanfaatan dari bejana-bejana emas dan perak selain penggunaan. Fayajuzu iqtina'u aniyatiz zahabi wal fiddah lizina, boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk hiasan, au li bai'iha, atau untuk menjualnya, au li ihdaiha al kafir, atau dihadiahkan kepada orang kafir. Difahami? Jadi yang dikuatkan Syekh Taufik apa? Syu'bah. Boleh tidak gunakan bejana emas dan perak? Baru nih. Yang dikuatkan Syekh Taufik. Lihat, Syekh Taufik itu menguatkan pendapat tidak boleh. Antum lihat, fas-sahih min aqwali ahli ilmi, pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, wa huwa mazhabul Hanafiyah wa Zahiriyah, itu pendapat Hanafiyah, Zahiriyah, wa qaulun lil Malikiyah, pendapat Malikiyah, wa qaulun lil Syafi'iyah, qaulun Syafi'iyah, wa riwayatun li Ahmad, salah satu pendapat Ahmad, annahu yajuzu al istifada min awani azhab wal fiddah min ghairi isti'mal, boleh mengambil faedah, mengambil manfaat dari bejana emas dan perak min ghairi isti'mal, tanpa menggunakannya. Fayajuzu iqtina'uz zahab aniyatiz zahabi wal fiddah, boleh menggunakan bejana emas dan perak lizina, untuk hiasan, au li bai'iha, atau untuk dijual, au li ihdaiha, atau untuk dihadiahkan al kafir, kepada orang kafir. Jelas? Boleh-boleh saja. Kalau hiasan boleh. Nyuci baju dan ember emas. Hah? Boleh. Itu yang roji. Roji menurut Syekh Taufik atau roji menurut antum? Sesemi. Dia lagi kantuk ya. Hah? Nyuci, syubah. Nah boleh. Intinya pendapat yang dikeluarkan Syekh Taufik, kita fokus ke tarjihnya beliau saja ya, nggak usah ke tarjih yang lain. Nanti antum kalau baca buku lain mungkin masih menguatkan pendapat yang pertama tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya itu, alasan itu, nanti insya Allah kita lanjutkan besok ya. Naktafi bihadzal qadar.